Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Bioteknologi Reproduksi Ternak, ya. Salah satu mata kuliah di program studi peternakan dengan kode mata kuliah 35420 dengan bobot SKS-nya 3 SKS. Di antaranya 1 praktik, 2-nya teori. Saya sendiri, Alfred Nubatonis, selaku pengampu mata kuliah. Kita akan membahas tuntas mata kuliah ini sepanjang 1 semester sampai pada akhir semester ini. Mata kuliah Bioteknologi Reproduksi ini memiliki ruang lingkup. Di antaranya kita akan bicara terkait soal pengertian inseminasi buatan, sejarah perkembangan dari inseminasi buatan, apa saja manfaat dari inseminasi buatan, kerugiannya. Setelah Anda mempelajari manfaat dan kerugiannya, kita belajar lagi mengenai proses penampungan semen. Setelah proses penampungan semen, ada metode dan tekniknya. Anda ketahui, Anda dibimbing untuk melakukan penilaian semen. Proses penilaiannya dilakukan secara makroskopis maupun mikroskopis, dan selanjutnya Anda mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas semen. Selanjutnya Anda dibimbing untuk mengidentifikasi atau melakukan pengeceran dan penyimpanan semen. Setelah tahapan proses pengeceran semen Anda lakukan, Anda dibimbing untuk melakukan atau mengetahui teknik inseminasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terkait soal keberhasilan inseminasi buatan. Dari semua aktivitas yang dilakukan, di bagian terakhir Anda melakukan sistem pencatatan atau recording untuk proses penilaian hasil inseminasi. Dalam proses kegiatan perkuliahan kita nanti ke depan, ya, ada aspek-aspek penilaian yang dijadikan sebagai treatment untuk mengukur keberhasilan Anda dalam menyelesaikan mata kuliah ini. Nilai teori itu sebagaimana tadi awal 2 SKS teori, ya. Nilai aspeknya adalah ada kepribadian di sana, dan ada tugas, kuis, UTS dan UAS. Nah, ketika salah satu unsur dalam poin penilaian ini Anda tidak lengkapi atau Anda tidak ikut, akan mempengaruhi nilai akhir Anda. Begitu juga dengan nilai praktikum, ya. Nilai praktikum komponen penilaiannya ada 3 di sana, kepribadian atau partisipasi ada 30%, unjuk kerjanya 30%, dan laporan praktikumnya 40%. Nilai akhirnya dapat ditentukan dengan perhitungan nilai teori ditambah nilai praktikum. Nah, karena nilai teorinya S2 SKS, ya, katakanlah Anda memperoleh nilai 80. Nilai teorinya 80. Berarti nilai 80 itu dikalikan dengan 67%. Berapa? Itu sekitar 53,6. Nilai teorinya dijumlahkan lagi dengan nilai praktikum. Katakanlah nilai praktikum dari hasil nilai praktikum dari setiap komponen Anda dapat 75. Berarti 75 dikali 33%. Dapat berapa? Dapat 24,75. Ketika dijumlahkan menjadi 78,35. Anda dinyatakan lulus dengan grade B. Ya. Tapi kalau misalnya Anda optimalkan semua, bisa saja Anda memperoleh nilai A. Saya harap adik-adik sekalian memperhatikan aspek penilaiannya. Jangan sampai ada yang terlewatkan.
Selamat pagi, salam sehat. Hari ini kita melanjutkan materi kita. Sebagaimana pertemuan minggu lalu, kita membahas terkait soal metode dan teknik penampungan semen. Ya, ada yang masih ingat metode dan teknik penampungan semen? Ada berapa metode? Ya, ada metode mesase, ada metode menggunakan vagina buatan, dan ada elektroejakulator ya. Jadi setelah dilakukannya proses penampungan semen ya, ada tahapan yang perlu ditindaklanjuti, yakni melakukan evaluasi terhadap kualitas semen ya. Nah, dalam proses evaluasi semen ada dua ya, secara garis besar dua. Evaluasi secara makroskopis dan mikroskopis. Kalau evaluasi secara makroskopis dapat diamati secara langsung, sedangkan dengan mata, sedangkan mikroskopis tidak dapat dilakukan dengan mata, harus ada alat bantu berupa mikroskop. Nah, dalam proses evaluasi atau pemeriksaan semen ini ya, tindakan untuk melihat kualitas dan kuantitas. Dari proses evaluasi itu kita dapat memperkirakan tingkat fertilitas sel spermatozoa dan juga dapat menentukan volume pengeceran ya, dan dosis untuk diinseminasi, serta secara tidak langsung kita juga dapat menentukan jumlah aseptor ternak. Nah, proses evaluasi secara makroskopis ada 5. Yang pertama, volume semen, warna semen, bau semen, kekentalan, dan pH semen. Volume semen ya, pengamatannya mudah. Dapat diamati secara langsung pada tabung penampung yang dilihat melalui skalanya ya. Pada prinsipnya volume semen ini dipengaruhi oleh perbedaan individu, umur ya, atau bangsa ternak, dan kandungan nutrisi yang dikonsumsi maupun frekuensi ejakulasi dan tingkat libido atau status fisiologis dari setiap bangsa ternak ya. Di sini ada beberapa jenis ternak yang saya tampilkan dengan volume semen yang dilaporkan oleh beberapa hasil penelitian ya. Ada sapi 5-8 mili, kambing 0,5 sampai 1,5, domba 0,8 sampai 1,2, ternak babi 150 sampai 200, untuk kuda 60 sampai 100 ml. Sedangkan untuk ayam 0,2 sampai 0,5 ml. Yang berikut untuk warna semen. Warna semen ini dapat diamati secara langsung. Karena itu disarankan sehingga untuk proses penampungan Anda menggunakan tempat penampung yang tembus pandang sehingga dapat diamati secara langsung. Pada umumnya semen sapi itu berwarna sedikit krem. Kalau untuk domba ya, putih krem atau sedikit lebih tua dari warna semen sapi, sedangkan untuk ternak babi dan kuda itu menyerupai larutan kanji, jadi abu-abu encat. Sedangkan untuk ayam biasanya itu seperti air susu, putih susu. Yang berikut untuk bau. Untuk bau semen, setiap ternak ini memiliki bau semen yang khas dari hewan itu sendiri ya. Jadi untuk bau ini tidak terlalu rumit ya. Anda tinggal memegang tabung
yang ada semennya lalu didekatkan di area indera penciuman dan Anda dapat mencium aroma dari semen yang ditampung. Yang berikut adalah kekentalan. Bicara kekentalan, ini kaitannya dengan konsentrasi spermatozoa. Semakin kental suatu semen, semakin tinggi konsentrasi spermatozoanya, ya. Untuk mengukur tingkat kekentalan juga mudah. Anda tinggal sejajarkan dengan mata dengan jarak pandang 30 cm, lalu Anda miringkan baik ke kiri atau ke kanan dengan titik sudut 45 derajat, lalu Anda letakkan kembali ke posisi semula, lalu Anda bisa memperhatikan bila mana posisi semen Anda kembalikan ke titik semula lalu laju alurnya lambat, berarti memiliki konsistensi yang tinggi. Kalau cepat berarti konsentrasinya sedikit lebih rendah. Yang berikut itu adalah pH semen. pH semen ini ya kita lakukan pengukuran untuk memastikan karakteristik asam basa semennya itu ada pada kisaran normal. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak dilakukan, asam basanya kalau di bawah atau terlampau di atas akan mempengaruhi sifat atau kualitas dari semen itu sendiri, ya. Di sini ada beberapa volume semen atau pH semen yang diukur, ya. Untuk ternak sapi 6,4 sampai 7,8, domba 5,7 sampai 7,3, ternak babi 7,3 sampai 7,8, kuda 7,2 sampai 7,8 dan ayam 7,2 sampai 7,6. Sebelum saya lanjut ke bagian evaluasi secara mikroskopis, ada yang belum memahami mau ditanyakan silahkan. Baik, kalau tidak ada saya lanjut. Sambil saya selanjut ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Yang berikut adalah evaluasi secara mikroskopis. Dalam proses evaluasi secara mikroskopis ini di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah kita mengevaluasi gerakan massa maupun gerakan individu dari sel spermatozoa. Yang berikut adalah menghitung konsentrasi spermatozoa, dan yang terakhir adalah kita mengevaluasi terkait soal abnormalitas spermatozoa. Yang pertama kita bicara soal motilitas, ya. Untuk proses pemeriksaan motilitas spermatozoa ini, ya, dilakukan pemeriksaan secara visual, ya, dengan bantuan mikroskop yang dinyatakan secara komparatif baik untuk motilitas massa maupun motilitas individu. Nah, sistem penilaian gerakan massa dan dari spermatozoa ini menggunakan skor. Yang pertama, apabila dalam proses pengamatan Anda melihat tingkat kepadatan sel spermatozoa dengan membentuk gelombang yang besar dan bergerak cepat, ya, dan tidak tampak sama sekali gerakan individual spermatozoa, semen tersebut diperkirakan memiliki sel sperma aktif itu 90%. Diberikan skor 5 dengan kelasnya sangat bagus atau sangat baik. Apabila dalam pengamatannya Anda melihat ada pergerakan sedikit lebih lambat dalam proses pengamatan yang mungkin mendekati skor 5, Anda pastikan bahwa kategorinya itu
di bawah, dia bergeraknya lebih sedikit lambat, ya, tidak terlalu bergelombang. Di sana spermatozoa aktif yang terkandung di dalamnya adalah 70-80% dengan skornya 4 atau bagus. Sedangkan dalam proses pengamatan, bila mana gelombang yang terbentuknya berukuran kecil-kecil yang bergerak berpindah dengan lambat, spermatozoa aktif itu berkisar 45-65% dengan skornya 3 atau kategori cukup, ya. Sedangkan bila mana dalam proses pengamatan tidak ditemukan adanya gelombang, tapi terlihat ada gerakan spermatozoa secara individu, itu diperkirakan semennya mengandung sel sperma hidup 20-40%. Skornya 2 dengan kategorinya buruk. Nah, apabila dalam proses pengamatan sel spermatozoa yang Anda lihat ada tanda-tanda kehidupan dan bergeraknya sambil lambat, ya, hanya sedikit saja, berarti sel spermatozoa aktifnya itu sekitar 10% dengan skor 1 atau kategorinya sangat buruk. Nah, kalau misalnya kejadiannya seluruh spermatozoanya mati, tidak ada yang dilihat spermatozoanya bergerak, berarti skornya 0 atau mati. Yang berikut adalah penentuan konsentrasi spermatozoa. Penentuan konsentrasi spermatozoa per setiap mililiter semen ini sangat penting untuk dijadikan dalam proses penentuan jumlah betina yang dapat diinseminasikan. Nah, penentuan konsentrasi spermatozoa ini dilakukan dengan beberapa cara. Ada yang melakukannya melalui dugaan warna dan kekentalan, ada juga yang menghitung jarak antar kepala spermatozoa, ada juga yang menghitung menggunakan hemositometer atau kamar hitung. Nah, ini ada beberapa bentuk perkiraan menggunakan warna dan kekentalan semen, ya. Kalau misalnya warnanya krem dan kental, ya, itu konsentrasinya rata-rata 5, kalau krem saja 4, krem encer 3,0, putih susu 2,0 dan keruh 0,7. Kalau dia bening encer tidak nyata. Semuanya dikalikan dengan 10⁹ sel per mililiter semen. Nah, kalau perhitungan menggunakan hemositometer atau kamar hitung, ya, ini perhitungannya sedikit lebih akurat dibandingkan kedua bagian yang tadi disampaikan dengan dugaan itu. Nah, dalam proses perhitungan sel spermatozoa, ya, Anda menghitung sel spermatozoa di dalam kamar hitung. Ini bentuk kamar hitung hemositometer. Dalam satu kamar hitung plot area ini ada 16 kotak kecil. Kalau secara keseluruhan ini ada 25 kotak besar, ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 25. Nah, dalam satu kamar hitung ada 16. Jadi total kamar kotak kecil dalam kamar hitung itu ada 400. Nah, untuk perhitungannya tidak semua kamar hitung ini Anda hitung, cukup 5 titik saja, yakni kiri paling atas, kanan paling atas, kiri paling bawah, kanan paling bawah, dan paling tengah. Nah, karena 5 kamar hitung yang Anda hitung selnya, berarti dalam kamar hitung ini 5 dikali 16, 80. Dengan pengecarannya 200 kali dibanding 0,1 ini adalah volume kotak kamar hitung per milimeter kubiknya. Nah, sebagai contoh,
dalam proses perhitungan, katakanlah dalam kamar hitung ini Anda menghitung kiri atas, kanan atas, paling tengah, kiri bawah, kanan bawah. Itu Anda menghitung ada 58 sel spermatozoa. Maka konsentrasinya adalah 58 dikali 400 bagi 80 dikali 200 bagi 0,1. Ya. Berarti 58 dikali 800 bagi 40, 85 dikali 200 dibagi 0,1 ada 2000 meter kubik. Lalu 58 dikali 10.000 per milimeter kubik, jadinya 580 milimeter kubik. Nah, milimeter kubik ini dikonversi ke satuan mililiter. Jadinya 5,8 kali 10⁻8 sel per mililiter. Yang berikut adalah abnormalitas spermatozoa. Abnormalitas spermatozoa ini kita bicara soal ketidaknormalan bentuk spermatozoa dari sel. Nah, ketidaknormalan spermatozoa ini berkaitan erat dengan tingkat kesuburan atau fertilitas. Nah, abnormalitas spermatozoa ini ada dikelompokkan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Abnormalitas spermatozoa yang primer, ya, ini yang primer itu biasanya dari proses pembentukan sel spermanya, di mana ukuran kepala ada yang lebih besar atau diistilahkan dengan makropehalik atau lebih kecil, ya. Kalau yang sekunder itu kepalanya pecah. Ini biasanya kalau dilakukan pengecaran dalam proses pengadukan, ya. Yang berikut kalau primer mikropelik ada, jadi dia lebih kecil, ya, dari ukuran normalnya. Kalau sekundernya ada ekor putus, bagian leher, tengah, ya. Sedangkan yang berikut dari primer ada kepala ganda, ya, kepala ganda seperti ini, ya. Kepala ganda itu tidak normal, penyok, ya, tidak beraturan seperti ini, ya. Benjol, tidak beraturan. Kalau yang sekundernya ekor melipat, terpiling atau tertekuk, ya. Saya pikir untuk proses evaluasi secara makroskopis dan mikroskopis demikian. Pada prinsipnya untuk proses evaluasi spermatozoa pada ternak jantan tidaklah sulit untuk dilakukan. Asalkan ada niat untuk Anda memulai dan mau mencoba mengerjakan, pasti ada keberhasilan yang menjumpai Anda. Ya, sebagai bentuk persiapan diri saudara-saudara, adik-adik sekalian, untuk kita lakukan demonstrasi, saya meminta saudara untuk menonton video di link YouTube berikut ini, ya. Dalam video ini tersedia proses evolusi spermatozoa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Iis Aryavintini, MSI. Setelah Anda menonton videonya, saya meminta saudara untuk membuatkan suatu ringkasan terkait soal proses evolusi spermatozoa dan dimasukkan hasil kerjanya pada pertemuan berikutnya. Begitu juga akan dijadikan sebagai bentuk pretest awal sebelum Anda melakukan demonstrasi. Saya pikir sampai di sini saja pertemuan kita. Salam sehat. Sampai ketemu di minggu yang berikut.